Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa on cam, boleh on cam. Saya mau melihat wajah cantik dan gantengnya nih. Semangatnya juga nih, kayaknya hari ini materinya nggak kalah seru dan menarik kok Bu dari materi yang sebelumnya, seperti itu. Ayo juga kakak-kakak fasilitator yang bisa on cam, tolong on cam ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:18, alangkah baiknya saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bertemu lagi hari ini di kesempatan yang berbeda dan juga saya agak nervous ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang rancangan media untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini, seperti itu. Sama seperti kemarin Kakak Anissa ya. Baik Bapak Ibu yang bisa on cam boleh nih dibuka dulu kameranya biar saya bisa ngelihat wajah cantik dan gantengnya dan juga semangatnya para ibu dan bapak nih. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang rancangan media berdasarkan berbasis buku yang berjudul Paus si Raksasa Laut. Izin share screen ya Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya bisa mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Rahima yang akan mengisi materi pada hari ini dengan materi yang berjudul merancang kegiatan bermain edukatif yang bernama Pauluart, yaitu dengan kepanjangan PAUS, LUSPART, untuk menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak usia dini yang berbasiskan buku Paus si Raksasa Laut. Nah, buku ini kemarin saya sudah share ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah ada yang baca tentang buku Paus si Raksasa Laut? Apa sudah ada yang baca? Sepertinya sudah ya Bapak Ibu. Print. Oh iya. Gak apa-apa Ibu biar lebih kelihatan ya gambarnya ya kalau di print ya. Iya. Baiklah, untuk hari ini rancangan kegiatan yang akan saya jelaskan yaitu dengan tema kegiatan hewan laut dengan topik kegiatan bermainnya yaitu binatang paus dengan aspek pengembangan media yang saya khususkan untuk mengembangkan aspek kognitif dan juga sumber referensi dari rancangan kegiatan ini yaitu dari buku Paus si Raksasa Laut dan juga terdapat kegiatan bermain edukatif yaitu membuat paus dengan menggunakan bahan-bahan LUSPART yang ada di sekitar. Baik, sebelumnya saya mau bahas tentang buku dulu nih, buku Paus si Raksasa Laut. Nah, buku ini ditulis oleh Setiawan G. Sasongko dan juga Kiki MKR dan yang diterbitkan oleh penerbit Bestari pada tahun 2022. Buku ini membahas tentang mamalia raksasa yang hidup di dalam laut yaitu binatang paus dan juga di buku ini dijelaskan tentang ciri-ciri paus yang dimana ia memiliki badan yang besar lalu ia melahirkan dan juga cara dia bernafas bagaimana, terus cara berkembang biak, dan juga cara paus mencari makan dan juga cara bernafas seperti itu.
Selanjutnya, jenis kegiatan bermain yang digunakan pada kegiatan ini adalah loose part. Sebelumnya loose part sudah dibahas oleh Bu Ulan, tapi saya akan menjelaskan kembali agar lebih jelas ya, agar tahu tujuan dari kegiatan ini seperti itu. Loose part ini adalah media material lepas yang penggunaannya dapat beragam-ragam, yang artinya di mana bahan yang dapat dipindahkan, dapat dibawa, dapat digabungkan, dapat dirancang ulang, dapat dipisahkan, dan juga dapat disatukan kembali dengan berbagai cara. Jadi media ini digunakan dan juga dibentuk sesuai dengan imajinasi masing-masing anak. Maka tak heran jika loose part dapat membantu mengekspresikan kreativitas tanpa batas. Bahan-bahannya pun juga ada yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, ini media loose part yang digunakan dalam bermain kali ini yaitu ada daun kering yang berjatuhan di sekitar rumah atau di sekitar sekolah, lalu ada batu-batu kecil atau batu-batu besar, lalu ada kerang yang dapat dicari di pinggiran pantai, lalu ada pasir. Pasir juga dapat diambil dari pinggir pantai ya Bu ya. Maka dari itu pasir ini dapat disebut dengan loose part karena bahannya juga mudah ditemukan di sekitar lingkungan dan juga tidak harus mengeluarkan biaya seperti itu. Dan juga sedotan-sedotan bekas yang mungkin sudah tidak terpakai seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan bermain berbasis buku paus raksasa laut. Nah, di saat persiapan ini guru menyiapkan buku paus si raksasa laut. Setelah guru menyiapkan buku, guru mengajak anak untuk duduk melingkar untuk melihat apa saja isi dari buku tersebut. Lalu sebelum membaca buku, kegiatannya yaitu guru memperlihatkan sampul buku Paus si Raksasa Laut. Selanjutnya, guru meminta anak untuk menyebutkan judul buku yang sudah ditunjukkan oleh guru. Selanjutnya, guru dapat meminta anak untuk menyebutkan penulis dan juga ilustrator dari buku Paus si Raksasa Laut. Selanjutnya, guru dapat meminta anak untuk menyebutkan gambar apa saja yang ada di buku tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, tahapan bermain selanjutnya yaitu saat membaca buku. Nah, saat membaca buku ini, guru harus mengekspresikan bagaimana paus berenang dengan cara gerakannya atau dengan cara gerakan seperti meliuk saat paus berenang atau mengepak-kepakan ekornya ya saat paus berenang seperti itu. Selanjutnya, guru juga dapat menggunakan media tambahan seperti boneka paus. Jadi saat membaca buku, guru juga dapat menggunakan media tambahan seperti boneka paus dan dengan menggerakkan boneka paus saat paus berenang. Selanjutnya, guru dapat menggunakan efek suara yang beragam untuk menirukan suara paus. Selanjutnya, guru dapat berhenti di tengah cerita untuk menanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya dan juga guru sembari meminta anak untuk melakukan permainan. Misalnya, menirukan bagaimana paus menjemurkan air dari lubang hidungnya saat hanya dengan meniupkan udara. Seperti ini. Kan kalau paus menyemburkan airnya saat bernafas ya Bu ya. Jadi anak-anak bisa menyontohkannya dengan hanya meniupkan udara seperti itu. Selanjutnya ataupun menirukan bagaimana paus berenang di lautan yang lepas. Selanjutnya guru dapat meminta anak untuk melanjutkan membaca buku si Paus si Raksasa Laut. Jadi guru dapat meminta anak untuk meneruskan membaca setelah guru selesai membacakannya. Lalu tahapan selanjutnya ada setelah membaca buku. Setelah membaca buku ini, guru dapat mengajak anak untuk berdiskusi tentang paus. Misalnya latar tempat kejadiannya, latar tempat kejadian seperti di mana paus berenang, bagaimana paus bernafas, seperti itu, dan juga alur cerita yang ada di buku.
Lalu guru juga dapat meminta anak untuk menceritakan kembali isi buku dan juga dapat meminta anak untuk memberikan akhir yang berbeda dari buku sesuai dengan imajinasi mereka. Jadi setelah guru membacakan buku, guru dapat meminta anak untuk merangkai akhir cerita yang berbeda dari buku tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu kegiatan bermain setelah membaca buku. Kegiatan bermain setelah membaca buku ini ada membuat gambar paus menggunakan bahan loose part. Nah, ini adalah inti dari materi hari ini. Mari kita lihat bersama-sama permainan Paulu Art. Paulu Art itu singkatan dari paus loose part. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, media Paulu Art ini merupakan media yang dibuat untuk mengembangkan aspek perkembangan anak yang dimana berfokus pada aspek kognitif. Media ini dibuat dengan bahan-bahan loose part yang mudah ditemukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Cara memainkannya yaitu anak diminta untuk menggambarkan atau membuat gambar paus sesuai dengan imajinasi mereka setelah guru membacakan paus si raksasa laut ini. Jadi pada kegiatan ini guru meminta anak untuk menggambarkan paus ya sesuai dengan imajinasi mereka bagaimana paus itu. Kayak misalkan paus yang berbadan besar, mempunyai ekor yang besar juga, terus mempunyai lubang untuk bernafas dan juga untuk mengeluarkan air seperti itu. Nah, untuk yang membuat dengan bahan-bahan loose part seperti batu, sedotan, kerang dan juga daun dapat dibuat seperti ini sesuai dengan imajinasi mereka seperti itu. Selanjutnya ada tujuan kegiatan media Paulu Art. Terdapat tujuan khusus dan juga tujuan umum. Tujuan khusus ini, tujuan khusus dalam menggunakan media permainan ini adalah agar pembelajaran tidak monoton atau tidak itu-itu saja dan juga membosankan untuk anak usia dini. Dan juga media ini dapat digunakan untuk mengembangkan aspek kognitif anak usia dini. Yang dimana dalam menggunakan media ini, anak akan dapat menggunakan benda-benda loose part sebagai permainan yang simbolik, dan juga anak dapat mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri terkait dengan berbagai pemecahan masalah. Selanjutnya ada tujuan umum dari media Paulu Art ini. Yang pertama yaitu anak dapat menggunakan benda-benda loose part sebagai permainan yang simbolik. Permainan yang simbolik itu seperti mereka mengimajinasikan bahan ini menjadi bahan yang lain seperti itu. Selanjutnya anak mampu mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah. Yang ketiga, anak dapat menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Seperti misalkan anak belum mengenal apa itu paus, apa itu hewan paus, dan bagaimana bentuknya. Jadi mereka menerapkan pengetahuan mereka tentang paus ke dalam konteks yang baru ini dalam kegiatan Paulu Art ini. Selanjutnya ada manfaat media Paulu Art. Manfaat media Paulu Art ini sebenarnya ada banyak, tapi saya hanya akan menjelaskan intinya saja. Yang pertama yaitu intinya dapat mengembangkan aspek kognitif anak. Selanjutnya dapat mengembangkan 5 aspek perkembangan anak seperti dapat mengembangkan aspek bahasa, aspek sosial emosional, aspek nilai agama dan moral, aspek motorik, dan juga aspek kognitif tentunya. Selanjutnya dapat meningkatkan kreativitas anak. Meningkatkan kreativitas ini contohnya seperti saat anak menggambarkan paus di atas pasir atau membuat gambar paus dengan menggunakan bahan-bahan loose part, yaitu dengan menggunakan kerang, batu, daun kering, atau bahan loose part yang lainnya seperti ranting pohon atau yang lainnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah bermain media Paulu Art. Yaitu yang pertama, guru menyiapkan media permainan Paulu Art. Nah, media-medianya ini saya sudah alat dan bahannya ini saya sudah jelaskan di video yang sudah saya share sebelumnya seperti itu. Misalkan ada
2 baki atau nampan ya, biasanya kita sebutnya ada 2 nampan atau 2 baki. Lalu sediakan berbagai macam bahan-bahan luspart seperti batu, kerang, daun kering atau sedotan atau ranting pohon dan juga yang lainnya. Lalu sediakan pasir juga untuk anak-anak penggambar. Selanjutnya, guru menjelaskan dan juga memberikan contoh terlebih dahulu terkait media yang akan digunakan sebelum anak mulai permainan. Jadi sebelum mulai permainan ini, guru menjelaskan kepada anak-anak bagaimana tata cara bermain permainan Pauluart ini. Selanjutnya, guru meminta anak untuk mengingat bentuk paus. Bentuk paus itu seperti apa? Oh, bentuk paus itu besar, dia mempunyai badan yang besar, mempunyai lubang hidung yang dapat mengeluarkan air, mempunyai ekor yang panjang dan juga besar. Seperti itu. Selanjutnya, guru mengatur tempat duduk anak agar anak lebih bebas bergerak atau lebih leluasa dalam bermain. Jadi kan biasanya anak itu kalau bermain itu kan pasti tempatnya itu selalu luas ya. Jadi guru harus mengatur tempat-tempatnya agar anak bisa leluasa untuk menggerakkan badannya. Selanjutnya, guru dapat meminta anak untuk menggambar bentuk paus sesuai dengan imajinasi anak dahulu menggunakan jari di atas pasir. Jadi ada 2 baki, yang 1 baki atau 1 nampan ini berisi pasir. Jadi anak diminta untuk memainkan yang pasir terlebih dahulu dengan menggambar paus sesuai dengan imajinasi mereka dengan menggunakan jari yang beberapa jari yang mereka punya. Selanjutnya, setelah menggambar menggunakan jari di atas pasir, guru dapat meminta anak untuk menyusun bahan-bahan luspart menjadi bentuk paus sesuai dengan imajinasi mereka. Atau bisa juga guru meminta anak untuk bergantian untuk menggunakan beberapa media jika medianya terbatas. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa media alternatif Pauluart yang dapat ditemukan di rumah. Ini pasir pantai. Jika jauh dari pantai ya, jika rumah ibu-ibu atau rumah anak jauh dari pantai, anak dapat menggunakan terigu. Nah, saya kebetulan karena jauh dari pantai ya, jadi saya menggunakan terigu seperti itu. Makanya gambar lebih terlihat lebih halus ya daripada pasir biasa karena saya menggunakan terigu. Selanjutnya ada batu yang biasa lebih mudah ditemukan atau juga dengan daun kering atau kerang juga dapat ditemukan di mana saja ya sepertinya ya kalau misalkan di sekitar pantai itu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Cukup sekian materi saya hari ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait media Pauluart ini? Atau sudah jelas atau bagaimana? Mungkin kita lanjut dulu kali ya Kak, nanti bisa di akhir tanya jawabnya berbarengan sama Kak Ismi. Oke, karena hari ini 2 materi ya, jadi kita akan lanjut ke Kak Ismi. Untuk Kak Ismi, silahkan. Baik, terima kasih Kak Nadira. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Kak Ismi. Sudah. Baik, terima kasih Kakak. Oke Bapak Ibu, boleh on cam terlebih dahulu supaya saya bisa melihat nih. Bapak Ibu gimana? Masih pada semangat? Atau sudah mulai merasakan lapar? Boleh di on mic Bu untuk menjawab. Masih pada semangat Bapak Ibu? Semangat dan lapar. Sama dong Bu kita. Oke, kalau masih pada semangat, saya mau tes semangat dulu nih pakai tepuk semangat. Bapak Ibu udah pada pernah menerapkan tepuk semangat kan ke anak didiknya? Udah pernah belum Bu? Pernah dong, tepuk semangat. Pernah dong. Oke, Ibu siapa tuh? Ibu Sapiah ya Bu? Coba dong Bu, kasih contoh.
Gimana nih tepuk semangatnya supaya teman-teman yang lain bisa lihat dan ngikutin. Ayo Bu, semangat Bu. Oh, kalau disepakati kita tepuk semangatnya ketika lagi baris, terus selesai time juga kan. Ulangi saya kawan-kawan, kakak-kakak mahasiswa, tetap semangat Ya, kan? baik. Asik. Semangat, Coba Bu. semangat. Bersama ya Bu. Sekarang aba-abanya dari saya, Bapak Ibu semuanya ngikutin ya. Coba boleh tolong di on mic dan juga open kameranya terlebih dahulu ya Bu. Oke, aba-aba dari saya ya, semuanya harus bergerak, semuanya harus bersuara supaya suasananya lebih semangat lagi. Oke, saya mulai ya Bu. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sepertinya semuanya udah mulai semangat lagi. Semoga bisa fokus dan juga semangat untuk mengikuti materi kedua kali ini. Oke, Kakak Fasilitator, boleh minta tolong untuk di-share screen materinya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop ini tentang pembelajaran satuan pendidikan dalam implementasi guru pendidikan, termasuk juga khusus yang ada di sini dalam rangka menyiapkan generasi anak yang berprestasi. Baik, terima kasih Kakak Diah. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layarnya? Sudah. Sudah ya, Bu. Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Ismi Aziza. Di sini saya sebagai salah satu fasilitator kegiatan kursus kilat pembelajaran seru. Di materi kedua ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang tidak jauh berbeda dengan Kanadira sebelumnya ya, Bu, yaitu mengenai merancang kegiatan bermain edukatif dengan menggunakan bubur atau boneka ubur-ubur bergerak untuk menstimulasi aspek perkembangan fisik motorik anak usia dini berbasis buku cerita Ubur-ubur si Lonceng Laut. Boleh di next, Kak? Kakak Diah, kendala ya? Ya, sebentar ya, Kak. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini dia slide keduanya, yaitu mengenai rancangan kegiatan yang sudah saya buat, di mana tema kegiatan besarnya itu adalah hewan laut, dengan topik kegiatan bermainnya ubur-ubur, aspek pengembangan medianya yaitu untuk fisik motorik, sumber referensi yang saya gunakan adalah buku cerita anak berjudul Ubur-ubur si Lonceng Laut, dan kegiatan bermain yang nantinya akan dilakukan oleh anak yaitu menari sambil bernyanyi lagu ubur-ubur menggunakan media boneka ubur-ubur bergerak. Boleh di next, Kak? Nah, ini dia, Bu. Sumber referensi yang saya gunakan yaitu buku cerita Ubur-ubur si Lonceng Laut. Kemarin saya juga udah kirim nih ke grup berupa file PDF. Bapak Ibu udah ada yang baca atau udah ada yang melihatnya? Udah belum, Bu? Pak? Semoga udah ya. Jadi kalau Bapak Ibu buku dengan bantuan ilustrator Kiki MR, buku ini diterbitkan oleh penerbit Bestari pada tahun 2019. Buku ini memberikan pengetahuan mengenai keunikan dan juga ciri-ciri ubur-ubur, mulai dari bentuk tubuhnya, tempat tinggalnya, cara berkembang biak, sampai dengan manfaat dari ubur-ubur. Next.
Nah, selanjutnya ada jenis kegiatan bermain yang digunakan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kemarin di pertemuan kelima, itu Ibu Wulan sudah menjelaskan ya Bu, bahwa klasifikasi alat permainan play, ada exploration play, terus juga ada music art and movement, satu lagi ada gross motor play, dan tambahan satu lagi itu ada loose part. Nah, karena kegiatan bermain kita ini nantinya menari yang berkaitan dengan motorik kasar, maka alat permainan yang termasuk di dalamnya itu adalah gross motor play materials. Nah, apa sih kegiatan bermain motorik kasar? Kegiatan bermain motorik kasar adalah kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan otot-otot besarnya seperti kaki, tangan, dan keseluruhan badannya. Contohnya itu seperti berlari, melompat, bermain fisik, senam, dan lain sebagainya. Nah, di sini kegiatan bermain motorik kasar yang dipilih yaitu menari, menirukan gerakan ubur-ubur sesuai dengan yang terdapat dalam buku cerita Ubur-ubur si Lonceng Laut. Next. Nah, selanjutnya ada tahapan kegiatan bermain berbasis buku. Itu ada 5 ya, Bu. Ada tahap persiapan, ada tahap sebelum membaca buku, ada tahap saat membaca buku, tahap setelah membaca buku, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan buku. Maaf, suara saya masih jelas tidak ya? Jelas, Kak. Terima kasih, Ibu. Soalnya sinyal saya di sini sepertinya kurang bagus. Oke, benar. baik, saya lanjutkan. Iya, benar. Iya, terima kasih, Bu. Yang pertama ini ada tahap persiapan ya, Bu. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, guru menyiapkan buku cerita, yaitu dengan topik ubur-ubur, berarti buku cerita yang saya gunakan tadi Ubur-ubur si Lonceng Laut. Yang kedua, guru menata tempat duduk yang nyaman untuk anak. Kalau bisa tempat duduknya itu yang aman, nyaman, dan juga tentram ya Bu, supaya anak itu bisa fokus mendengarkan ceritanya. Yang kedua itu ada tahap sebelum membaca buku. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, guru memperlihatkan sampul buku. Selanjutnya, guru juga dapat meminta anak untuk menunjukkan judul buku, dan guru mengenalkan pada anak siapa penulis dan ilustrator buku tersebut. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa nih menunjukkan kepada anak buku yang saya sudah berikan tadi, terus Bapak Ibu bisa minta sama anak untuk menunjukkan ada gambar apa saja ya di dalam buku tersebut. Setelah itu Bapak Ibu bisa meminta anak untuk menunjukkan yang mana judul buku tersebut, karena di dalam sampul buku tersebut itu ada judul, ada seri, dan juga ada nama penulis. Nah, Bapak Ibu minta anak untuk menebak yang mana judul buku tersebut. Dan terakhir, Bapak Ibu bisa mengenalkan penulis dan juga ilustrator dari buku tersebut. Gunanya itu adalah agar anak menghargai buku yang akan dibacanya. Next. Nah, selanjutnya ada tahap saat membaca buku. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu terapkan pada saat membaca buku. Di sini saya berikan 4 poin. Yang pertama, guru menggunakan ekspresi gerak tubuh yang sesuai dengan isi cerita. Karena buku kita ini tentang ubur-ubur, maka Bapak Ibu bisa menggunakan ekspresi gerak tubuh seperti ubur-ubur. Terus yang kedua, guru juga dapat menggunakan efek suara yang berbeda pada saat menyampaikan cerita sesuai dengan isi cerita. Nah, jadi pada saat menyampaikan sebuah cerita, kalau bisa Bapak Ibu menggunakan efek suara yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi jangan cuma bacanya suaranya kayak gitu aja, terkesannya monoton, karena anak jadi tidak tertarik untuk mendengarkan apa yang Bapak Ibu bacakan. Terus yang ketiga, guru dapat berhenti di tengah cerita untuk melakukan kegiatan permainan sederhana yang berkaitan dengan cerita. Nah, jadi pada saat membacakan buku, Bapak Ibu jangan baca terus, tapi bisa diselingin dengan kegiatan permainan sederhana. Contohnya itu seperti mencari benda yang bentuknya seperti ubur-ubur atau mempraktekkan cara ubur-ubur menyengat. Nah, ini sesuai ya Bu sama yang terdapat di dalam buku cerita. Di dalam buku cerita itu dijelaskan bahwa bentuk ubur-ubur itu ada 2, ada ubur-ubur kotak, ada juga ubur-ubur yang bentuknya seperti payung. Nah, Bapak Ibu bisa nih minta anak, coba ayo anak-anak tunjukin mana ya benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya itu seperti ubur-ubur gitu. Terus ada juga dijelaskan bahwa apabila kita tersengat oleh ubur-ubur, maka tubuh kita itu akan terasa gatal. Nah, maka Bapak Ibu bisa nih minta salah seorang anak untuk berpura-pura menjadi ubur-ubur.
dengan berbicara mungkin seperti ini. Ayo anak-anak, siapa yang mau berpura-pura menjadi ubur-ubur? Terus kita menyengat teman-teman kita, terus nanti teman-temannya berpura-pura gatel gitu badannya. Nah, hal itu dapat membuat pengalaman anak itu menjadi lebih bermakna ya Bu, dibanding Bapak Ibu cuma membacakan tanpa adanya kegiatan bermain. Terus yang terakhir, guru dapat memberikan kesempatan pada anak untuk melanjutkan membaca buku cerita. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu capek-capek baca buku cerita dari awal sampai akhir. Tapi di tengah-tengah mungkin Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan pada anak untuk membaca buku cerita tersebut. Barangkali pasti anak ada ya Bu yang mau gitu, yang pengen mencoba membaca buku cerita yang gurunya bacakan. Next. Nah, selanjutnya ada tahap setelah membaca buku. Jadi kalau udah membaca buku, bukunya jangan langsung ditutup terus ditaruh, tapi Bapak Ibu bisa mengajak anak untuk berbincang-bincang, mengajak anak untuk berdiskusi, dan juga melakukan tanya jawab. Contohnya seperti menanyakan tokoh dan juga latar tempat. Jadi seperti yang tadi Bu, Bapak Ibu bisa menanyakan selama membacakan buku cerita, itu kan Bapak Ibu menunjukkan buku-bukunya ya pada anak. Bapak Ibu bisa menanyakan pada anak, tadi ada gambar hewan apa aja ya di buku cerita itu gitu. Pasti kan anak-anak bisa melihat ya Bu, ada gambar ubur-ubur, ada juga gambar ikan, ada juga gambar rumput laut dan lain sebagainya. Nah, terus Bapak Ibu bisa menanyakan kalau ada gambar rumput laut, ada juga gambar ikan, berarti itu tempatnya di mana ya anak-anak gitu. Terus nanti anak bisa menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dan yang terakhir, guru melakukan tanya jawab seputar isi yang terdapat dalam buku cerita. Nah, di dalam buku cerita ini kan tadi dijelaskan ya Bu, kayak bentuk ubur-ubur, cara mereka berkembang biak, makanannya apa aja. Nah, itu bisa semuanya ditanyakan kepada anak. Gunanya supaya kita mengetahui nih sejauh mana anak memahami isi dari buku tersebut. Dan kegiatan terakhir dan tahap terakhir itu ada kegiatan bermain setelah membaca buku. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa kegiatan bermain yang dapat kita lakukan nantinya itu adalah menari sambil bernyanyi lagu ubur-ubur dengan menggunakan media boneka ubur-ubur bergerak. Next. Nah, apa sih boneka ubur-ubur gitu kan, dari tadi disebutkan terus-menerus. Nah, yuk kita lihat kegiatan bermain menggunakan boneka ubur-ubur bergerak. Nah, ini dia Bu, media yang saya rancang, saya berikan nama bubur atau boneka ubur-ubur bergerak. Di sini ada deskripsi medianya, di mana media ini merupakan media pembelajaran yang dibuat untuk menstimulasi aspek perkembangan fisik motorik anak usia dini. Media ini dibuat dengan menggunakan bahan yang mudah ditemukan serta mudah digunakan. Nah, cara memainkannya gimana sih Kak gitu kan. Nah, cara memainkannya itu adalah dengan memegang gagang boneka. Nah, gagang bonekanya ada nih Bu di bawah boneka ubur-uburnya yang berwarna ungu, gagangnya ini berwarna biru di bawahnya. Nah, itu kita gerakkan ke arah yang kita inginkan. Jadi seakan-akan ubur-uburnya itu seperti bergerak ke atas, ke bawah, ke samping kanan atau ke samping kiri, sesuai dengan yang diinginkan. Next. Nah, selanjutnya ada tujuan kegiatan bermain dengan menggunakan media bubur bergerak ini ya, Bu. Secara umum, media ini dapat memberikan suasana suasana pembelajaran tidak terkesan monoton dan juga suasana kelasnya menjadi lebih menyenangkan gitu ya. Sedangkan tujuan khususnya di sini pastinya untuk menstimulasi aspek perkembangan fisik motorik, baik motorik kasar dan juga motorik halus anak. Yang pertama itu anak mampu menirukan gerakan binatang, yaitu ubur-ubur. Yang kedua, anak mampu mengkoordinasikan gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian. Yang ketiga, anak terampil menggunakan tangan kanan dan kirinya, karena pada saat menggerakkan boneka ubur-ubur itu melibatkan kedua tangan anak ya Bu. Dan yang terakhir itu anak mampu memegang gagang boneka secara luas, artinya anak itu dapat memegang gagang bonekanya itu tidak kaku. Next.
Nah, selanjutnya ada manfaat kegiatan bermain dengan menggunakan media boneka ubur-ubur bergerak. Yang pertama itu udah pasti dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar dan juga motorik halus anak. Yang kedua dapat menstimulasi 5 aspek perkembangan anak. Wah, jadi ternyata dengan bermain menggunakan media bubur bergerak ini tidak hanya mengembangkan aspek fisik motorik anak, Bu, tetapi juga 5 aspek perkembangan anak. Misalnya nilai agama moralnya, anak dapat berdoa sebelum melakukan kegiatan dan juga setelah melakukan kegiatan. Terus yang kedua, fisik motoriknya seperti yang tadi sudah dikatakan, anak dapat menirukan gerakan ubur-ubur, terus juga mampu terampil menggunakan tangan kanan dan kirinya. Terus kognitifnya, anak mengetahui arah ya Bu, setidaknya anak mengetahui arah kanan, kiri, atas, bawah, terus mengetahui juga gerakan ubur-ubur. Bahasanya anak dapat mendapatkan kosakata baru melalui bernyanyi. Terus sosial emosionalnya anak mampu menari bersama dengan teman-temannya. Dan manfaat ketiga yaitu dapat mengembangkan imajinasi anak, dan yang keempat mempertinggi keaktifan serta menambah suasana gembira. Next. Nah, ini dia. Selanjutnya ada langkah-langkah bermain dengan menggunakan media boneka ubur-ubur bergerak. Yang pertama, guru menyiapkan media boneka ubur-ubur bergerak, lagu ubur-ubur yang kemarin sudah diberikan oleh kakak-kakak fasilitator sebelumnya ya Bu, dan juga sound system. Yang kedua, guru menjelaskan kepada anak bahwa kegiatan hari ini adalah menirukan gerakan ubur-ubur melalui kegiatan menari sambil bernyanyi dengan menggunakan media bubur bergerak. Yang ketiga, guru dapat mengatur formasi agar anak dapat bergerak dengan leluasa. Yang keempat, sebelum mulai menari, guru mengajak anak bermain instruksi. Next. Nah, yang kelima, guru mulai mencontohkan bermain instruksi di depan anak sambil memegang boneka ubur-ubur. Kemudian guru mulai instruksi dengan menggunakan media boneka ubur-ubur bergerak. Jadi bermain instruksi ini bertujuan untuk apa ya Bu, untuk melatih kesiapan anak gitu. Jadi kan biasanya kalau sebelum senam itu ada pemanasan gitu ya Bu. Nah ini digunakan bermain instruksi untuk pemanasan sebelum menari. Bapak Ibu bisa nih contohkan terlebih dahulu seperti bilang bergerak ke atas gitu sambil memegang boneka ubur-uburnya, menggerakkan boneka ubur-uburnya, terus anak mengikuti gerakan ke atas. Bapak Ibu bilang gerak ke samping, anak-anak mengikuti gerak ke samping, gerak ke bawah dan lain sebagainya. Terus setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan pada anak untuk menjadi pemimpin instruksi. Yang ketujuh, baru guru mulai menyalakan musik menggunakan sound system. Setelah anak-anak sudah terlihat mulai siap gitu ya Bu, maka Bapak Ibu bisa memulai untuk menari sambil bernyanyi dengan menggunakan media ubur-ubur bergerak. Next. Nah, selanjutnya ada alternatif penerapan kegiatan bermain di rumah. Nah, ini dia Bu. Ini boneka ubur-ubur yang saya buat dengan menggunakan alat dan bahan seadanya yang ada di rumah saya gitu ya Bu. Kayak ini boneka ubur-uburnya saya buat dengan menggunakan tas belanja bekas. Terus ada background ubur-ubur, ada gagang ubur-ubur, dan hiasannya itu saya buat menggunakan kardus dan juga cat air. Hasilnya sama-sama menarik ya Bu ternyata. Next. Nah, ini saya rincikan alat dan bahan yang dapat digunakan di rumah, seperti ada background-nya, itu kalau di sekolah kan tadi saya menggunakannya kertas karton, maka kalau di rumah Bapak Ibu bisa menggunakan kardus bekas, paper bag, piring kue seperti styrofoam, plastik, dan lain sebagainya. Terus ada hiasan background-nya, kalau yang di sekolah saya gunakan kertas origami, maka kalau di rumah Bapak Ibu bisa menggunakan kertas HVS dengan menggambar bentuk hiasan laut
gitu ya di kertas APS, digunting, terus bisa menggunakan pasir dan lain sebagainya. Untuk kepala boneka ubur-uburnya tadi di sekolah menggunakan kain flanel yang berwarna ungu ya Bu. Kalau di rumah bisa menggunakan tas belanja, spons busa, piring kertas, sarung tangan dan lain sebagainya. Terus untuk kaki atau umbai ubur-ubur itu kalau di sekolah menggunakan benang wol, maka kalau di rumah bisa menggunakan tali rafia, sisa bahan, pita, botol plastik yang digunting-gunting menjadi kecil, karet gelang, dan lain sebagainya. Untuk wajah bonekanya, kalau yang di sekolah saya menggunakan hiasan mata boneka, maka kalau di rumah bisa menggunakan kertas yang dibuat bentuk mata, terus juga dapat menggunakan stiker mata, manik-manik, kancing, dan lain sebagainya. Untuk gagang bonekanya bisa terbuat dari kardus bekas, kayu, gagang sendok plastik, stik ice cream, sedotan, dan lain sebagainya. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa baca kembali ya. Next. Nah, selanjutnya ini ada membuat kostum ubur-ubur sederhana. Jadi, selain dapat membuat boneka ubur-ubur bergerak, kalau misalkan nari kan biasanya itu pakainya kostum ya, Bu. Nah, ini ada alternatif untuk membuat kostum ubur-ubur sederhana yang sudah dibuat oleh kakak-kakak fasilitator sebelumnya untuk membuat video tutorial tarian gerakan ubur-ubur yang telah dikirim ke Bapak Ibu ya. Ini kakak-kakaknya menggunakan alat seadanya yang ada di rumah, seperti menggunakan tutup saji dan juga kertas krep sehingga bisa menjadi seperti ini. Nah kalau di rumah nggak ada kertas krep, kita bisa ganti dengan menggunakan koran misalnya ya Bu, terus atau juga kain bekas, majalah dan lain sebagainya. Pokoknya kita gunakan alternatif lain yang ada di rumah kita. Next. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, cukup sekian Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin materi Kanadira tadi juga ada yang ingin disampaikan, boleh langsung disampaikan. Gimana nih Bapak Ibu, udah pada paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua ya Kakak Ismi ya. Iya, alhamdulillah kalau memang Alhamdulillah, sudah kalau paham. dilihat dari mukanya sih kayaknya udah paham semua ya Kak Ismi ya. Amin. Semoga seperti itu ya Bapak Ibu, semoga memang beneran sudah paham gitu. Untuk Ibu Wulan ada nggak Kak Nadira? Ibu Wulan sepertinya sudah ada, mungkin tapi mungkin belum bisa muncul lagi ya karena lagi masih ada urusan belum selesai mungkin. Oke. Ini Bapak Ibu benar nih, nggak ada yang mau bertanya? Ya, atau mau tanya terkait bahan-bahan atau cara mainnya, kalau mungkin kita belum menjelaskan dengan jelas, mungkin ada pertanyaan untuk kita atau bagaimana, seperti itu Bu, Bapak? Sepertinya sudah mengerti ya Kak Ismi ya, mungkin udah nonton videonya makanya mungkin udah ngerti gitu cara mainnya. Oke, iya semoga seperti itu ya Kak Nadira. Semoga Ya, Bapak Ibu sudah amin. mengerti, Semoga ya. sudah tahu cara membuatnya gimana, sudah tahu cara memainkannya gimana, sehingga nanti ketika diterapkan kepada anak tidak ada kesulitan gitu ya untuk Bapak Ibu. Kenapa Belum Ibu bisa, Kak. Nah, belum bikin bisa ubur-uburnya belum bisa apa nih Bu? bikin ubur-uburnya belum bisa, ubur-ubur bergerak. Kan itu kemarin saya sudah kirim ya Bu, link video di YouTube. Itu Bapak Ibu bisa lihat karena di situ saya kirimkan video tutorialnya. Nggak cuma boneka ubur-ubur tadi yang Kak Nadira berikan atau yang kemarin Kak Anissa buat itu semua medianya itu kita udah upload di YouTube tutorial pembuatannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat. Insya Allah mudah kok Bu. Kita juga buatnya nggak yang apa ya mikirin ibu-ibu gitu, nggak mau yang menyusahkan ibu-ibu. Iya, betul. Iya benar. Nanti coba dilihat ya Bu di YouTube. Oke, Kak. Terima kasih Bu.
Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Kalau mungkin ada yang belum jelas boleh ditanyakan kembali tentang permainan, bagaimana cara memainkannya, terus apa aja bahan-bahannya yang harus dipersiapkan sebelum anak mulai, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kami menyampaikan materinya kecepatan apa gimana, Bu? Ya mungkin takutnya kecepatan ya Bu ya, takut nggak Iya. ngerti. Makanya kita juga mungkin takutnya kecepatan apa gimana. Nah, biasa aja. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Udah kalau gitu kita tutup aja mungkin ya Kak Nadira, dari Iya, Bapak Ibu juga karena sudah waktu udah menunjukkan siang hari ya. sudah zuhur, sudah menunjukkan pukul 12, maka kita tutup saja kegiatan kursus kilat pertemuan ke-7 hari ini. Saya Ismi Aziza selaku pembawa materi dan juga rekan saya. Nadira Rahima selaku pembawa materi untuk hari ini. Mohon maaf undur diri. apabila dalam menyampaikan materi banyak kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak Ibu, boleh nih kita dokumentasi dulu di pertemuan ke-7 kali ini. On kameranya dulu Bu untuk kamera yuk. Yo, Bapak Ibu. Ayo kita foto-foto. Linda, ayo fasilitatornya juga yuk. Fasilitator, peserta, semuanya yang bisa on cam, memungkinkan untuk on cam, kita on cam yuk. Yuk. Ini udah semua ya? Sudah kan Nisa, boleh difoto. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Bapak Ibu boleh request nggak? Fotonya kayak gini yuk Bapak Ibu, bentuk love tangannya. Biar cute. Ya pokoknya gimana aja terserah Bapak Ibu, mau kayak gini, mau sarang heo, itu terserah semuanya. Oke Kakak, udah siap Kak mau ngambil? Ya, 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum, mohon maaf ya, Terima saya kasih belum Bapak Ibu. terima Oh iya Ibu Bulan. selesai. Iya Ibu. Iya, Bu. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Ada yang mau Ibu sampaikan, Bu? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya, Bapak Ibu ya. Amin. Hari lagi besok ya. Hari lagi kan, ini minggu terakhir. Ya benar, besok masih ada nih Bu, jangan Iya. kelewatan. Karena kegiatannya dan medianya pasti bakal lebih menarik juga. Iya, oke. Baik, saya kira untuk hari ini Bapak Ibu pasti tambah semangat ya mendapatkan contoh dari bermain edukatif. Hari ini temanya tadi paus dan ubur-ubur ya. Wah, Betul Bu. ya pasti besok ada lagi nih, 2 lagi ya. Oke, dari saya mohon maaf ya Bapak Ibu tidak bisa mendampingi karena tadi harus membimbing kegiatan PPG ya. Jadi sampai tanggal 19 saya ditugaskan ya setiap pagi untuk membimbing PPG sampai pukul 11:30 ya. Baik, sudah ini ya, sudah selesai ya tadi ya. Oke. Sudah Iya foto Bu, ya? sudah. Ibu Wulan mau langsung lagi? Ibu Wulan tadi belum ada ya Bu? Iya, belum. Iya boleh. Ulang Boleh kita foto ya. lagi ya. Ya. Ayo Bapak Ibu boleh di on cam. Kita foto sekali Sekali lagi. lagi kita foto. Ayo kita lagi. Siapa yang boleh? Sekali lagi ya. Oh Kak Anissa. Oke Kak. 1, 2, 3. Sudah Kak? Sudah. Oke, terima kasih Kak Anissa.
Baik, untuk Bapak Ibu peserta, boleh langsung meninggalkan grup, maaf, untuk meninggalkan Zoom. Maaf, sudah siang soalnya ya. Izin lab ya, Kak. Oke, Ibu, semangat terus Bapak Ibu. Terima kasih.